Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dari Prodi Agroindustri kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pengembangan baru saya, yaitu sabun ekoenzim dari kulit jeruk pamelo. Yang pertama yakni apa itu jeruk pamelo? Jeruk pamelo merupakan tanaman buah yang mengandung banyak komponen nutrisi yang terkandung di dalamnya. Sebagian besar komponen jeruk pamelo terletak pada kulitnya. Di antaranya terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, likopen, vitamin C, serta yang paling dominan adalah pektin dan tanin. Berikutnya yaitu sabun ekoenzim. Sabun ekoenzim kulit jeruk pamelo merupakan produk dari ekoenzim, yang mana ekoenzim ialah larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik seperti limbah buah dan sayuran dengan gula merah atau melose dengan campuran air dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Berikutnya pembuatan ekoenzim. Dalam pembuatan ekoenzim dari kulit jeruk pamelo yaitu dengan mencampurkan air, kulit jeruk pamelo yang sudah dicuci bersih dan gula aren. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Komposisinya yaitu 1:3:10, yang artinya 10 bagian air, 3 bagian kulit jeruk pamelo, dan 1 bagian gula aren. Setelah semua bahan tercampur, wadah tertutup harus disimpan pada tempat kering dan sejuk. Buka penutup wadah setiap hari pada minggu pertama untuk menghilangkan gas hasil fermentasi. Kemudian buka penutup wadah pada setiap 2 hari sekali pada minggu kedua dan ketiga. Kemudian tutup terus hingga 3 bulan penyimpanan dan ekoenzim siap dipanen. Baik, berikutnya yakni tahap proses pengembangan. Pada tahap proses pengembangan mencakup 8 hal. Yang pertama, ide generation, yang merupakan tahap awal dari proses pengembangan baru adalah penciptaan ide, yang berupa kita dapat mengambil sumber melalui pelanggan, pesaing, dan salesman. Yang kedua, ide training atau penyaringan ide, yang mana masalah penyaringan ide bukan hanya memilih salah satu ide yang tepat. Ide harus hanya disesuaikan dengan petunjuk dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, konsep development and testing, yang merupakan pengembangan ide yang lolos dari penyaringan ide dibuat menjadi konsep produk yang dikembangkan dan dilakukan pengujiannya. Berikutnya, market strategi development, yaitu pengembangan strategi pemasaran. Untuk memperkenalkan konsep baru, manajemen produk baru menyusun strategi yang tepat, yaitu strategi penetapan produk, peningkatan produk, dan peningkatan hasil penjualan. Poin berikutnya yaitu business analysis, yakni analisis bisnis. Setelah mengembangkan konsep produk baru dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik dan usulan. Yang keenam yaitu pengembangan produk atau product development. Setelah dianalisis kemungkinannya secara teoritis dan dapat diterima, dikembangkan secara fisik produk tersebut. Ketujuh, pengujian pasar atau market testing. Uji pemasaran dilakukan setelah produk mendapatkan tanggapan dari konsumen dan berfungsi aman. Setelah diberi kemasan dan merek, produk dibawa ke pasar untuk dites guna mendapatkan informasi mengenai pembeli. Yang kedelapan, commercialization atau tahapan komersialisasi. Tahapan ini merupakan tahapan peluncuran produk ke pasar dengan program pemasaran dalam skala penuh. Slide berikutnya yaitu market testing atau pengembangan strategi pemasaran untuk sabun ekoenzim. Dalam penyusunan strategi yang tepat, yaitu strategi penetapan produk, peningkatan hasil penjualan, dan sasaran laba harus memperkuat. Yang pertama itu promosi produk, yang kedua kualitas produk, yang ketiga harga, dan yang keempat distribusi. Slide yang terakhir yaitu commercialization. Setelah semua tahap dilakukan, selanjutnya mendesain kemasan yang merupakan aspek penting dari branding. Karena kemasan produk adalah hal yang pertama yang dilihat oleh konsumen, kemasan sabun harus lebih dari sekedar menarik. Perlu mengkomunikasikan bahwa produk di dalamnya akan bersih dan dengan baik dan memiliki aroma yang harum.
Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.